Kasih penjelasan nih. Oke, di YouTube saya dapat komen ya tentang pecinta bola ya. Saya sebut dulu supporter-supporter yang saya tahu ya. The Jackmania, supporter Persija ya. Persib Bandung, Persib Bandung Bobotoh ya. PSIS Sleman, Panser Biru atau Snack ya. Ini tim favorit saya karena saya berdomisili di Semarang. Terus ya ada PSS Sleman atau Persis Solo, Persebaya, Persik Kediri, terus ada Bayangkara FC, apa itu ya, jadi batuk deh. Ya maaf tim-tim sepak bola yang belum saya sebut ya. We love you. Kok kami jangan deh. I love you ya. Begini ya. Saya di YouTube dapat komen seperti ini. Intinya masih menyalahkan Pak Ganjar tentang gagalnya Pildun kemarin ya. Sekarang sudah terobati karena Pak Ganjar gagal menjadi presiden karena mengubur mimpi anak bangsa untuk tampil di dunia. Ya. Yuk kita sedikit flashback dengan pertandingan. Oh ya, dan habis ini nanti saya putarkan video ya. Semoga di masuk ke algoritma TikTok saya atau YouTube saya. Biasanya tuh kalau konten-konten saya yang mengedukasi ada video-videonya itu nggak ditampilkan sama TikTok sama YouTube saya ya. Semoga aja nanti bisa masuk ke algoritma tersebut ya. Nah, kembali lagi kita dalam menghadapi pertandingan-pertandingan yang sering saya perhatikan itu ya, ketika timnas Indonesia segala maupun timnas senior maupun berapa itu kalau ketemu wasit Arab Saudi dijamin kalah. Saya sering itu memperhatikan itu ya. Waktu semifinal hampir saja ya mau mendapat juara karena wasitnya Arab Saudi kalah ya. Saya perhatikan meski pertandingan di luar negeri juga timnas kita kalau ketemu wasit Arab Saudi ya kalah juga. Nggak tahu, saya sering memperhatikan ini kenapa kalau setiap wasitnya Arab Saudi itu timnas kita itu nggak bisa melaju sampai ke final ya. Mungkin hanya 16 besar atau semifinal ya. Dan itu pun yang puncak tertinggi itu di final. Jarang jadi pemenang ya. Ya. Ya ini contoh juga kegagalan-kegagalan ya yang harus siap diterima para pemain bola ya. Ketika dicurangi dengan Thailand, Malaysia serangan-serangan dari luar negeri saja pemain timnas kita ya atau penonton-penonton kita bisa menerima ya. Tapi kenapa ketika Pak Ganjar ya di posisi menyelamatkan nama besar presiden dan menteri luar negeri karena di situ ada Permenlu yaitu nanti habis ini saya putarkan videonya ya. Dari segala lini, dari segala penjuru ya. Indonesia tidak ada hubungan dengan Israel. Dalam segala lini ya, maupun surat menyurat maupun dalam bentuk hal apapun itu tidak bisa. Nanti habis ini saya putarkan video ya. Ya, jika
Anda pecinta bola ya, merasa terpuaskan dengan gagalnya Pak Ganjar menjadi presiden, kalian juga harus berterima kasih sama Pak Ganjar. Ini kalau menurut saya ya, entah sengaja atau tidak sengaja, Pak Ganjar yang memberikan kebahagiaan itu, sayang. Ya. Bukannya apa ya? Wah, Mbak Lilis mati-matian bela Pak Ganjar ya. Saya jawab, iya. Karena beliau selama menjabat jadi gubernur DKI, kok DKI? Menjabat gubernur Jateng ya. Semoga nanti nggak dibanet kalau saya ngomong jujur ya. 2010 ya, 9, 10, 11 kayaknya itu ya. Saya check in di RSJ. Setelah keluar dari situ 3 tahun kemudian atau 4 tahun ya, Pak Ganjar itu kalau nggak salah menjabat gubernur kan 2013 ya. Saya masuk ke program-program beliau ya, tanpa ada suami ya, otak pun baru 3 tahun waktu itu ya, berpacu dengan waktu menghidupi 2 anak, seorang ibu ya, tanpa bapak juga ya, harus survive saya ya. Di sini saya ya, menurut saya ada sesosok bapak atau pemerintah yang mau menggandeng masyarakatnya yang lagi terpuruk ya, support secara tidak langsung, ayo kamu pasti bisa, ayo kamu pasti bisa ya. Itu ya, kenapa saya harus menjawab ketika ada video-video atau statement-statement dari tetangga tentang Pak Ganjar yang tidak seperti itu. Saya harus counter karena realitanya nggak seperti itu ya. Oke, sampai di sini para pecinta bola ya, dengan mungkin nanti video ini saya tampilkan, semoga paham ya, jangan terlalu banyak dendam dan dendam ya. Karena apa? Dengan adanya Pak Ganjar, kalian kan dulu tidak suka sama politik, beda. Politik ya politik, olahraga ya olahraga. Dengan adanya Pak Ganjar peristiwa itu ya, kalian masuk ke politik juga bisa berpikir, diajak kerjasama untuk ya mengkritik, melihat perkembangan negara kita ya. Coba kalau bukan karena Pak Ganjar ya, pecinta bola saya pastikan nggak akan masuk ke dunia politik ya. Coba deh dari dulu ya, politik ya politik, olahraga ya olahraga ya. Dengan adanya kejadian itu ya, pecinta bola pun bisa membangun dan kerjasama untuk membangun negara ya. Oke. Di masa muda hal kegagalan itu biasa ya. Karena perjalanan hidup atau perjalanan karir kalau terlalu mulus, kurang sedap, kurang mantap ya. Kalau dalam perjalanan hidup, perjalanan karir, naik turun, naik turun, naik turun, jatuh bangkit, itu akan terasa nikmatnya ya. Dari 2009 yang kemarin gagal berapa tahun itu, hampir 20 tahun, dan sekarang sudah
menang versi quick count aja yo biasa-biasa saja tuh ya. Oke. Sebagai penikmat bola saya setuju aja. Tapi pemerintah setuju nggak? Makanya pemerintah bawa karena dia punya peraturan sendiri bahwa dalam segala lini, dalam segala aspek, dalam segala apapun kita tidak bisa bekerja sama dengan Israel. Itu sudah ada. Israel tidak bisa mengibarkan bendera, Israel tidak bisa menyanyikan lagu kebangsaan. FIFA bolehkan nggak? Kalau FIFA tidak bolehkan, berarti Israel tetap datang ke sini nyanyikan benderanya, nyanyikan lagu kebangsaannya, naikin benderanya. Indonesia melanggar peraturannya sendiri karena ada Permenlunya. Ada ya Permenlu ya? Menteri luar negeri siap bertanggung jawab nggak? Yang pertama, tidak ada hubungan secara resmi antara pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk surat menyurat dengan menggunakan kop resmi. Bahkan surat menyurat aja nggak boleh. Tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi. Tidak diizinkan pengibaran atau penggunaan bendera, lambang, dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia. Kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa dan otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk affidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok. Jelas. Ini Kita jangan ribut-ribut. Kita mau ribut sampai kapan pun kalau ini belum dicabut ya gimana? artinya Makanya abu-abu di pihak pemerintahan. Pun kalau aturan ini tidak dicabut, ya memang tidak bisa. Kalaupun naik, ada orang akan gugat. karena aturannya seperti itu. Karena ada aturan seperti ini. Menteri Luar Negeri siap nggak mundur kalau tiba-tiba Israel datang?